Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya ya, sesi yang ketiga. Kalau tadi kita sudah membahas tentang etika dalam tugas sehari-hari, maka selanjutnya adalah yang kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini atribut seorang asisten. Ya, asisten kebun, planter. Jadi pakaian, ya, celana pendek, ini yang tadi masih perdebatan ya terkait zaman sekarang udah ada safety. Nah, baju. Nah, Anda kalau ke lapangan tuh jangan pakai kaos. Pakai baju dinas. Nah, jadi kalau bapak-bapak belum punya dinas, ya pakai baju yang rapi, berkerah. Bukan kaos ya. Mengapa? Karena Anda perwira. Bapak-bapak perwira, berbeda dengan yang lain. Sehingga Anda harus menjaga namanya wibawa. Ya, mungkin orang merasa kok seperti itu, Pak, kita jaga jarak. Ya memang kebun, awalnya dunia kebun itu dari zaman company, penjajahan. Ya. Zaman Belanda itu bagaimana memimpin sebuah perkebunan. Kalau di Sumatera itu ketemu asisten itu seperti ketemu dewa dulu ya. Karyawannya pada tunduk-tunduk semua ketika asistennya lewat naik sepeda ontel. Nah, artinya sekarang budaya itu masih ada, cuman tidak seperti dulu lagi lah. Maka Anda harus pilih yang bagus. Jangan pakaian anggota Anda lebih bagus daripada pakaian Anda. Sepatu juga Anda harus punya bagus. Sepatunya tidak bau, ya, bersih. Ya, kaos kaki. Ya, kaos kaki ini kalau yang celana pendek itu lebih panjang, terutama ketika di lapangan. Jadi kalau Bapak bisa lihat planter-planter terdahulu itu kaos kakinya panjang-panjang, celananya pendek. Nah, sekarang ini ya mungkin ada yang pakai sepatu boot ke lapangannya. Nah, Anda harus jaga kebersihannya. Anda harus jaga kaos kakinya. Jangan nanti ketika Anda masuk kantor, kaos kaki dibuka bau, malu kita. Jadi wibawanya turun. Kedua, ya ini topi, helm. Saat ini helm Anda harus bawa ke lapangan, bawa helm sebagai safety juga. Dan air minum ini wajib. Ya, kalau training itu pakai peples. Kenapa? Karena air minum itu nyawa kita di lapangan. Kita jalan kaki, keringat kita banyak keluar, kita harus banyak minum. Kalau tidak, kedepannya kita bisa mendapatkan sakit ginjal terutama karena kurang minum. Nah, jangan Anda sering minta minum sama anggota. Nah, itu menurunkan wibawa Anda. Kemudian notes. Anda harus simpan itu di saku Anda. Notes untuk apa? Untuk menulis apa-apa saja instruksi, apa-apa saja yang Anda temui di lapangan, apa-apa saja saran-saran dari pimpinan Anda perlu tulis. Mengapa? Karena otak manusia ini tidak bisa mengingat banyak informasi, jadi perlu bantuan ditulis. Dan alat tulis untuk menulisnya. Kemudian buku pintar. Ya, buku pintar itu maksudnya adalah administrasi yang tadi yang Anda bawa sehari-hari, pusingan panen, ya, kemudian RKB, kemudian peta rencana realisasi perawatan, pencapaian produksi harian, mingguan, ya, BJR per blok, janjang per blok. Nah, itu Anda harus punya pegang. Itulah staf itu, planter. Dan alat-alat bantu yang lain yang perlu, misalnya saat ini kita
parang, ya harus wajib seorang asisten bawa parang. Untuk apa? Ketika kita melihat yang perlu kita potong, kita potong. Maksudnya apa? Gulma-gulma besar, gulma-gulma yang bisa kita lewati, kita potong. Nah, kemudian perhatikan model dan kapan digunakannya, ya. Maksudnya apa? Nanti pakaian ketika bekerja, kemudian pakaian ketika arisan. Nanti di kebun itu ada saja nanti arisan. Jangan nanti pakai baju kerja di arisan itu. Ya. Arisan itu ada dalam ruangan, ada bisa di luar ruangan. Nah, usahakan pakai sepatu. Mengapa? Ya, kita seorang perwira. Begitu. Nah, kemudian yang tadi, kantor divisi Anda itu ibaratnya kokpit pesawat. Nah, inilah pengalaman planter-planter besar kita. Jadi harus dilengkapi dengan panel kontrol administrasi. Dengan kita duduk di ruangan asisten itu, di kantor divisi itu, kita bisa tahu progres panen. Kita bisa tahu progres perawatan. Kita bisa mengetahui berapa sumber daya manusia yang ada di divisi kita. Kita bisa mengetahui jumlah hektar areal statement kita, pokoknya berapa. Nah, itu harus ada di administrasi, di kantor divisi. Artinya dari kantor divisi kita sudah tahu gambaran di lapangan. Baru kita akan cross check, kita laga data yang di kantor divisi dengan di lapangan. Nah, kemudian etika yang ada dalam kehidupan kita ini sehari-hari ini, maka ada saya sebut 8 kemalasan yang sering yang muncul. Ini Anda harus lawan. Seorang asisten, seorang staf itu harus tidak boleh malas jalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki itu adalah pupuk terbaik. Malas bicara, nah ini nggak bisa. Kenapa? Kita memimpin banyak orang. Ya, kita harus berbicara untuk menyampaikan instruksi, untuk mengevaluasi, untuk berkomunikasi. Nah, tapi juga jangan terlalu banyak bicara. Nanti orang menyebutnya ember. Ya, zaman sekarang itu ember. Jadi tidak bermutu lagi. Kemudian malas berpikir. Nah, ini nggak boleh. Seorang staf itu ya berpikir itu penting. Mengapa? Karena kita sudah menjadi peran manajemen. Di situ ada fungsi-fungsi mengevaluasi, fungsi-fungsi merencanakan kembali, mengorganisasikan. Jadi jangan malas berpikir. Malas berhitung. Nah, ini makanya nanti bapak-bapak juga satu tadi alat yang penting yang saya lupa, kalkulator itu wajib ada. Ya, kalkulator. Pak, ada handphone. Ya, handphone kalau lowbat nggak bisa ngitung. Nah, kalau kalkulator kan baterainya pasti awet. Kapanpun dipakai dia ada. Kemudian malas memperagakan. Ini tadi saya bilang simulasi. Ya, kadang-kadang udah tahu mereka. Jangan sampai. Ya, peragakan, simulasikan pekerjaan itu. Malas marah. Nah, ini maksudnya marah yang positif ya. Artinya mengevaluasi, memberikan sanksi, bisa teguran kepada anggota kita yang salah dalam bekerja, tidak ada perubahan, ya boleh marah. Tujuannya apa? Supaya anggota itu bisa berubah. Ketujuh, malas mencatat, malas menulis. Itulah tadi notes mengapa ada. Jadi apa yang kita temui di lapangan kita tulis. Contoh jembatan patah. Tulis di blok berapa, CR apa per apa. Kemudian nanti ditelepon pimpinan. Harus ada pekerjaan ini dikerjakan dalam bulan ini. Harus dicatat. Sehingga nanti Anda ketika ada waktu senggang, Anda buka lagi catatannya. Oh, ada yang harus dikerjakan. Itu tujuan notes itu.
Nah, kemudian malas mengambil tindakan yang tegas. Tadi itu tidak mau memberikan teguran. Dan juga malas mengambil tindakan dan berpikir tuntas. Ya, menyelesaikan sampai masa itu selesai. Artinya apa? Menggantung permasalahan yang ada. Nah, jadi ini adalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang pertama tadi etika dalam tugas sehari-hari. Yang kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kita akan masuk ke etika dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.